Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya warga Ahlus Sunnah dari Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini ingin mengingatkan para remaja kita atau generasi milenial, terutama keluarga-keluarga atau generasi kita yang mengikut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin dari orang tuanya atau dari ustaz-ustaz lain sudah memberitahu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bagaimana konsepsinya dalam hidup. Di sini tidak usah panjang lebar, kita sebutkan saja bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah kaum yang menganut iktikad dan amaliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekali lagi kaum atau kelompok yang menganut iktikad dan amaliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini didirikan pada abad ketiga Hijriah atau tahun 300. Nah, sebenarnya kita inilah yang Salafi. Nah, itu kan. Nah, jadi di sini kita di bidang fikih kita mengikut Imam Syafi'i, di bidang tauhid kita mengikut Imam Abul Hasan Asy'ari dan Maturidi, di bidang tasawuf kita mengikut Imam Al-Ghazali. Nah, siapakah orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan atau kelompok ulama di bidang tauhid, fikih dan tasawuf. Kemudian kelompok yang mengerti tentang kabar-kabar dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pandai membedakan antara yang sahih dan yang tidak sahih. Kemudian kelompok yang ahli di bidang adab kesusastraan, misalnya nahwu, saraf, dan mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh tokoh-tokoh ahli bahasa seperti Al-Khalil, Abu Amir bin Al-A'la, Imam Sibawai, Al-Farra, Al-Ahpasi, Al-Asmu'i, Al-Mazini, Abu Ubaid, dan semua ahli nahwu baik dari Kufah maupun Basrah, yaitu mereka yang tidak mencampur dengan paham-paham selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang ahli dalam berbagai bacaan Al-Quran, tafsir ayat Al-Quran, serta takwil-takwilnya sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kelompok-kelompok orang yang zuhud di kalangan sufi, kelompok pejuang-pejuang Islam dalam menghadapi orang-orang kafir, berjuang melawan musuh-musuh kaum muslimin dan melindungi benteng-benteng pertahanan kaum muslimin serta melindungi keluarga kaum muslimin ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan terakhir kelompok rakyat atau orang awam yang beretikat pada pendirian yang benar. Nah, di situ kemudian di sini apa saja konsep yang dipedomani dalam hidup bermasyarakat di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada 4 konsep sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan di bidang agama atau yang lainnya. 4 konsep itu adalah: pertama, Al-Quranul Karim. Ini menjadi pegangan pokok, pegangan utama. Yang kedua, hadis Rasulullah, kita baik perkataan beliau, perbuatan beliau, diamnya beliau, atau cita-cita beliau. Nah, itu. Kemudian
Yang berikutnya ijma ulama atau kesepakatan ulama yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah, muamalah, iktikad atau yang lainnya. Ini kalau kemudian kias. Kias itu adalah analogi apa yang dilakukan oleh Rasul, lalu kita analogikan ke daerah kita. Nah, itu. Al-Quran pegangan kita. Nah, setiap umat muslim itu kan diwajibkan membaca Al-Quran, belajar tafsirnya, kemudian belajar mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat supaya jangan salah dalam beriktikad. Nah, supaya jangan mengatakan Allah itu bertempat, supaya jangan mengatakan yang sebenarnya Allah itu bertangan, berkaki dan sebagainya. Itu. Kemudian kita di dalam hadis kita bukan saja Bukhari Muslim, tetapi kita juga mengikuti imam-imam hadis yang lainnya yang disebut dengan kutubus sittah. Nah, itu kita juga memakai hadis sahih, hadis hasan, hadis yang lemah itu untuk dipakai juga untuk meningkatkan ibadah, terutama ibadah-ibadah sunnah. Nah, supaya kita itu banyak beramal, banyak dapat pahala dengan mengikuti ulama hadis selain di samping Bukhari, Muslim dan yang lain itu, untuk menambah wawasan kita dalam bidang beribadah, dalam bidang kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin di Bukhari, Muslim tidak ada, misalnya di Tirmizi ada, mungkin nanti di Hakim, di Ibnu Majah, nah itu kan, atau di Imam hadis yang lainnya. Kemudian di bidang ijma itu adalah kesepakatan ulama dalam hal memutuskan perkara yang harus dilaksanakan secara bersama. Contohnya ijma kalau di Kalimantan Selatan adalah dulu para ulama bermusyawarah memutuskan sesuai dengan Quran hadis itu kan, bahwa kita kalau subuh Jumat itu dalam subuh Jumat untuk melaksanakan salat subuh berimaman, maka imam itu pada surah setelah Fatihah yang dibaca ada Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian pada rakaat kedua setelah Fatihah membaca Hal Ata 'alal Insan. Nah, itu dilaksanakan sampai sekarang di mana-mana di Kalimantan Selatan. Kalau waktu subuh Jumat itu kita salat sehingga di jemaah al-sunnah wal jemaah, maka imamnya akan membaca yang telah disebutkan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian qiyas adalah analogi, kita mengiaskan apa yang dilakukan Rasulullah, kita kias tidak ke daerah kita Indonesia. Rasulullah memakan makanan pokoknya adalah gandum. Kalau kita di Indonesia hanya padi, tapi padi dijadikan beras dulu, dimasak, nasinya dimakan. Jadi meskipun itu tidak sama, namun sama-sama pada mengenyangkan, gitu kan. Sama-sama membuat kita bertenaga, itu kias. Ya. Rasulullah menggunakan kendaraan unta, nah kemana-mana itu kan. Maka kita di Indonesia pada masa itu adalah pada menggunakan perahu. Kalau di sungai atau di laut menggunakan gerobak, pedati, delman atau yang lainnya. Kalau di darat itu pada masa lalu. Kalau pada masa sekarang kita menggunakan mobil, motor, sepeda. Kalau di darat, kalau di laut kapal, itu kan. Nah, itu jadi sebenarnya sama-sama menggunakan alat untuk transportasi. Maka apa yang kita lakukan ini tidak bid'ah, itu kan. Contoh lagi berpakaian. Rasulullah itu berpakai gamis, itu kan.
pakai serban dan lain sebagainya. Kita di Indonesia kena lain situasinya, lain budayanya, lain keadaan alamnya, maka kita memakai pakaian yang seperti ini. Bedakan dengan Rasulullah, kita pakai PC, malah ada juga yang tidak pakai PC itu kan. Lalu apakah kita bid'ah? Tetapi ini tidak bid'ah. Kita yang penting punya pakaian untuk menutup aurat, melindungi badan dari panas atau kedinginan kalau berjalan. Itu. Kemudian dilakukan dia orang yang bagus sopan itu kan. Apakah kita mesti pakai gamis di Indonesia? Tidak mesti. Yang penting persamaannya, analoginya itu ada pakaian yang menutup badan. Bentuknya bagaimanapun, asalkan menutup badan, tidak kelihatan aurat. Itu berarti kita menggunakan qiyas. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya amaliyah yang lainnya tidak ada yang bid'ah sebenarnya. Namun para ulama kita menyatakan ada bid'ah, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah artinya segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi baik, kan hasanah itu baik. Bid'ah segala sesuatu yang tidak ada atau tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu kan bid'ah. Lalu ujungnya baik, maka jadi bid'ah hasanah. Sedang yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah atau dalalah itu kan. Kembali ke sini dulu, semua itu yang namanya bid'ah itu kan, bid'ah hasanah itu menurut kita bila Rasulullah ada melakukan contoh dan dalil, kemudian ada contohnya dari Rasul, dalilnya tidak ada. Yang ketiga, ada dalilnya, contohnya tidak ada, tapi ini kita lakukan, itu sesuai saja. Bukan berarti bid'ah. Kalau bid'ah itu bid'ah semuanya. Contohnya membukukan Al-Quran, membuat titik-titik baris-baris pada Al-Quran, itu pada zaman Abu Bakar, dilanjutkan pada zaman Sayyidina Utsman, itu kan. Azan, Rasulullah tidak pernah azan, itu kan. Tapi karena Rasulullah menyuruh azan kepada sahabat, maka itu tidak bid'ah. Itulah nanti yang kita kiaskan kepada kita. Rasulullah salat pernah berkunut, itu kan, meskipun tidak selamanya. Kita tiru perbuatan Rasulullah itu, dengan berkunut, itu kan, seperti itu. Tarawih kita 23, sedang Rasulullah hanya 11 dengan witir. Tapi Rasulullah salat tarawih sampai subuh. Kita kalau 8 rakaat paling-paling setengah jam atau 30 menit. Nahdlatul Ulama menggunakan 23, itu belum setara dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mestinya kita melakukan salat tarawih itu sampai subuh juga. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Jadi kepada generasi muda, kaum dewasa juga yakinlah bahwa apa yang dilakukan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak bid'ah, tidak salah, dan kita tidak kafir. Malah kitalah yang jalan yang lurus. Kita begitu percaya kepada Rasul, itu kan, begitu percaya kepada Allah, segala sesuatu yang kita laksanakan berdasarkan yang 4 tadi. Ingat, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Demikian sekedar mengingatkan supaya kita jangan terumbang-ambing oleh paham-paham yang lain. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.